Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat-sehat ya. Jadi di video kali ini aku itu ingin menceritakan tentang pernikahanku lagi dengan suami Indiaku. Jadi aku tidak memiliki pesta resepsi di pernikahanku. Tapi sebelum itu aku mau ceritain dulu kalau aku itu menikah di dua tempat ya, di India dan di Indonesia. Kalau di India itu aku menikah itu sebenarnya hanya untuk uh, dokumentasi, untuk formalitas, karena aku itu mengurus dokumen di India ya, karena aku tinggal di sini ikut suami. Nah, jadi di pernikahan di sini aku tidak ada resepsi atau pesta ya. Jadi aku cuman foto aja sama aku, suami, dan keluarga suami. Nah, kehadiran keluarga suami itu juga cukup penting, bahkan sangat penting ya di dokumentasi pernikahanku itu, karena uh, aku ketika mengurus izin tinggal itu mereka mau memastikan bahwa aku diterima oleh keluarga suamiku dan aku diperlakukan dengan baik gitu. Nah, kalau di Indonesia itu kami menikah secara sederhana juga gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang subscriberku yang udah lama gitu ya ngikutin aku pasti tahu aku tidak memiliki acara resepsi atau pesta baik di India maupun di Indonesia. Jadi aku mau ceritakan dulu ya ketika aku menikah di Indonesia itu sebenarnya sempat ada rencana gitu ya untuk pesta kecil-kecil saja gitu, kecil banget gitu ya. Cuman kenapa itu tidak bisa dilakukan? Karena pertama ya, suamiku itu dulu ketika mau datang ke Indonesia itu dia tidak punya tanggal pasti, karena waktu itu Nick masih mencari pekerjaan baru waktu itu ya. Jadi dia masih di pekerjaan lamanya gitu, dia tuh masih nyari-nyari. Nah, jadinya kita belum tahu Nick ini kapan dapat kerjaan barunya dan kapan bisa datang ke Indonesia. Jadi waktu itu ketika keluargaku yang di Indonesia itu menunggu Nick kapan datang ke Indonesia, aku dan Nick tidak punya tanggal pasti gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman juga ngikutin aku itu aslinya orang Bima ya, di Nusa Tenggara Barat, tapi aku tuh lahir dan besar di Lombok. um, tapi keluargaku itu hampir semuanya itu berada di Bima gitu. Nah, sebagai orang Bima itu sebenarnya pernikahan menurut bagi kami gitu ya, adat sana itu merupakan hal yang cukup besar gitu ya. Jadi kalau bisa, karena harapannya menikah kan sekali seumur hidup, apalagi aku menikah sama orang luar, maunya itu dirayakan ya pastinya, biar tetangga, keluarga juga mengetahui bahwa aku sudah menikah gitu ya. Maunya itu seperti itu awalnya teman-teman. Tetapi karena waktu itu Nick tidak ada kepastian gitu ya, ini kapan bisa datang, jadi keluargaku itu pun tidak bisa gitu ya menentukan gitu. Ketika aku ditanya kapan mau menikah segala macam, aku tidak bisa menjawab. Sehingga ketika Nick sudah mendapatkan pekerjaan baru, Nick itu dadakan teman-teman, Nick itu dadakan bilang ke aku, oke, aku udah dapat kerjaan baru dan aku akan ke Indonesia segera. Segeranya itu cuman mungkin kisaran minggu gitu ya, kisaran minggu. Lalu Nick itu pesen tiket pesawat untuk dirinya dan untuk aku juga, karena habis nikah itu aku ikut Nick tinggal di India gitu ya. Jadi ketika Nick bilang ke aku mau ke Indonesia, itu waktunya kan mepet sekali ya. Dan keluargaku jadinya juga tidak memiliki waktu untuk uh, ikut berkontribusi gitu ya. Sebenarnya buat teman-teman yang mungkin dari daerahku juga, itu kan kalau di daerahku tuh ada musyawarah gitu ya, kita sebutnya namanya mbolo. Jadi musyawarahnya itu kayak tetangga gitu ya di desa, itu nanti datang berkumpul, terus mereka juga ikut membantu untuk pernikahan gitu ya. Begitu pula kalau orang lain menikah atau ada hajatan tuh kita juga berkontribusi ya, jadi saling membantu gitu.
Jadi sebenarnya kalau waktu itu Nick ada kepastian gitu datang ke Indonesia, mungkin kami bisa saja melakukannya di desa, teman-teman, di tempat keluarga besar aku gitu, karena selain di desa itu harganya cukup murah gitu ya. Kalau kita melakukan pesta lebih murah dibandingkan di kota, di Lombok gitu ya. Kalau di desaku lebih murah, dan juga di sana itu karena gotong royong dan pasti dibantu juga gitu ya, saling membantu, jadinya biayanya mungkin bisa lebih rendah gitu ya. Nah tapi karena Nick itu datangnya tiba-tiba dan juga di Indonesia itu cuman seminggu, cuman jangka waktunya itu seminggu ya. Jadi seminggu itu pun datangnya di Bali, sedangkan dari Bali perjalanan naik kapal itu ke Lombok, jadi kan memakan waktu ya. Dan ketika Nick sudah sampai di Indonesia, ada urusan lain yang kami urus, dan juga harus bertemu keluargaku segala macam gitu ya. Jadi tidak bisa dalam jangka waktu yang sempit itu kita melakukannya di desaku gitu ya. Dan kenapa Nick itu datang cuma sebentar, karena dia udah harus balik kerja lagi di tempatnya yang baru gitu ya. Nah jadilah dalam waktu yang sempit itu aku dan keluarga memutuskan ya udah kami nikahnya simple aja di rumah gitu ya, di kota waktu itu, di di Mataram di Lombok gitu. Nah pernikahan itu pun aku hanya mengundang keluarga inti dan juga beberapa teman dekatku, lalu tetangga. Oke, dan juga alasan lain kenapa kami tidak memiliki pesta, sebenarnya waktu itu sempat aku sama Nick ingin membuat pesta kecil gitu ya, hanya mengundang tetangga dekat gitu ya, kayak resepsi gitu, tetangga sama teman saja, kayak pakai dekor sederhana gitu. Tapi keluargaku tidak menyarankan, karena kalau misalnya aku bikin kayak terop gitu atau kayak dekorasi dan itu nanggung sangat kecil dan kita hanya mengundang tetangga dekat saja, itu nanti akan menjadi bahan perbincangan ya. Nanti oh kenapa hanya mengundang mereka, sedangkan kan keluargaku yang di tempat itu juga memiliki teman, memiliki keluarga, nanti mereka juga akan bertanya-tanya gitu ya, keluarga lain gitu ya, mereka akan bertanya kok yang diundang mereka doang gitu ya. Jadi untuk menghindari itu keluargaku bilang lebih baik jangan bikin acara seperti itu karena itu nanggung, kecuali kalau aku ke desa baru mungkin bisa, tapi kalau di kota itu tidak bagus lah gitu. Nah jadinya aku tidak memiliki dekorasi, tidak memiliki pokoknya tidak ada resepsi lah gitu ya. Terus seperti yang teman-teman tahu juga kalau udah ngikutin vlogku dari lama, Nick itu adalah anak tertua ya. Jadi Nick itu memiliki 4 adik laki-laki dan ayahnya Nick itu sudah meninggal. Sebagai anak lelaki tertua pasti memiliki tanggung jawab yang cukup besar ya. Apalagi ibunya Nick itu adalah seorang ibu rumah tangga, terus masih ada 2 adik yang masih sekolah gitu. Jadi dari awal aku pacaran sama Nick juga aku udah tahu gitu tentang kondisinya Nick gitu. Dan kalau di Indonesia kan biasanya perempuan itu biasanya pria ya yang lebih banyak berkontribusi di pernikahan ya, kayak untuk pesta, terus ngasih mahar, ngasih seserahan gitu ya, biasanya kan itu dari pihak laki-laki ya yang melakukan hal itu gitu. Cuman dari aku sendiri, dari awal mengenal suamiku dan aku udah tahu gimana keadaan finansial dan keadaan keluarganya, jadi aku tidak meminta banyak gitu, aku tidak mau memberatkan gitu. Dan memang dari dulu sebelum nikah juga aku tipe yang aku sebenarnya nggak suka, aku nggak mau ya membebani orang lain, merepotkan orang lain tuh aku nggak suka teman-teman. Dan juga mungkin karena aku dulu udah merasakan gimana capeknya kerja dan cari uang, aku juga tipe yang memang dari dulu aku nggak yang berhayal kayak
oh aku kalau nikah nanti harus pestanya mewah-mewah gitu ya. Pokoknya karena itu sekali seumur hidup, jadi harus mewah gitu. Aku tidak menjudge ya orang yang berprinsip seperti itu, karena menurutku tiap orang tuh prinsipnya beda-beda gitu ya. Cuman kalau aku dulu sayang aja uangnya gitu. Kalaupun misalnya aku ada uang, dulu aku mikir ya udah secara sederhana aja gitu kan, secara sederhana, dan sisa uangnya ditabung untuk melanjutkan perjalanan pernikahan gitu. Jadi ketika aku sama suami, aku tidak minta banyak gitu. Aku tidak, suamiku datang ke Indonesia aja itu aku udah sebenarnya sangat mengapresiasi banget, karena tiket itu, harga tiket nggak murah, perjalanan jauh gitu ya. Jadi suamiku jauh-jauh ke Indonesia menemui keluargaku, itu aku udah berterima kasih banget gitu. Terus untuk pernikahan di India itu sebenarnya sempat iparku itu tahun lalu, jadi di tahun aku menikah, 1 tahun sebelum aku menikah itu iparku kan ada pesta besar-besaran ya. Sebenarnya mereka ngajak aku waktu itu, ayo kita pesta bareng gitu, nanti 2 pengantin gitu ya di pelaminan, jadi biar ada pesta dan tetangga hadir gitu. Cuman waktu itu memang waktunya tidak tepat ya, waktunya tidak tepat. Waktu itu aku belum bisa mengurus dokumen pernikahan di India, dan aku masih kerja waktu itu di Indonesia, jadi waktunya tidak tepat, dan jadinya ya aku tidak ikut gitu ya melakukan pesta itu. Dan kalaupun sekarang gitu ya mau ada pesta lagi, ngundang tetangga gitu ya, resepsi di sini, aku juga masih berpikir-pikir gitu ya, karena sekarang keadaan finansial yang aku baru saja mengurus dokumen segala macem gitu ya. Jadi aku tidak menjadikan itu sebagai salah satu prioritas gitu ya, yang kayak oh ayo kita buat resepsi, enggak gitu. Dan sekarang juga di kampung mertua juga orang-orang udah pada tahu ya, walaupun sebenarnya di kampung mertuaku itu karena masih kampung ya teman-teman, jadi cukup jadi bahan omongan gitu ya. Maksudnya banyak yang bertanya kayak, kapan ini kamu bikin party, bikin pesta gitu, undang kita dong gitu, kemarin kok nikah nggak ngundang-undang gitu-gitu ya. Banyak jadi bahan omongan gitu kan. Tapi balik lagi, kami tidak mau memaksakannya, tidak mau memaksakan kalau emang finansialnya nggak cukup gitu. Kalau di Indonesia, sebenarnya di Indonesia yang aku lebih agak berat ya karena tidak ada pesta itu, karena kan aku sekarang udah tinggal di India gitu. Mungkin keluargaku itu pingin sebelum aku tinggal di sini, sebelum aku jauh dari mereka, mungkin pingin gitu ya ada momen bahagia bersama, terus cukup meriah gitu ya dirayakan. Sebenarnya waktu itu di Indonesia aku pingin gitu ya, cuman ya karena kondisi juga jadinya nggak bisa gitu. Mungkin nanti kedepannya kalau ada rezeki ya pinginnya itu ada pesta kecil-kecilan mengganti yang kemarin yang sudah terlewatkan, yang istilahnya apa ya, kemarin nggak sempat terlaksana gitu ya. Pinginnya ada kecil-kecil gitu di Indonesia, karena gitu ya. Sebenarnya aku cukup emosional kalau membahas yang di Indonesia, karena dalam situasi seperti ini juga aku tidak tahu kapan aku bisa ke Indonesia lagi gitu ya. Jadi mungkin keluargaku dan aku juga pingin kayak membuat memori-memori yang memorable gitu ya, yang indah kalau diingat gitu ya. Kalau di India kan karena sekarang aku ngikut suami tinggal di sini gitu, jadi ya kapan ada uang itu masih bisa lebih gampang gitu ya untuk direncanakan gitu. Nah, jadi sekarang seperti yang teman-teman lihat, aku udah di India. Sekarang aku tinggal di sini dengan suamiku.
Dan untuk di India itu biasanya kulturnya adalah perempuan yang ikut tinggal sama suami, dan biasanya itu perempuan memberikan mahar ya ke keluarga suaminya, dan itu biasanya ditentukan jumlahnya itu oleh keluarga suaminya, karena itu kita memberikan ke keluarga mereka gitu kan. Tapi aku tidak memberikan mahar sama sekali di sini dan tidak dimintai pun. Dan jadi untuk sekarang sebenarnya buat aku pribadi sama suamiku yang paling penting itu adalah pernikahannya udah sah dan legal gitu ya. Dan sekarang aku udah bisa tinggal di India gitu. Jadi secara hukum aku itu sudah dilindungi sebagai seorang istri gitu di sini. Itu udah jauh lebih penting gitu. Dan untuk pestanya itu, untuk resepsi, ya mungkin kadang aku juga tidak bisa memungkiri kadang kalau melihat teman-teman gitu kan memiliki pernikahan yang cukup besar gitu ya, dirayakan rame gitu ya, sebenarnya ada perasaan ini bukan iri atau benci ya, pingin kayak perasaan kayak oh aku juga pingin gitu ya, seandainya kemarin gitu bisa gitu, mungkin ada kenangan lah gitu ya di pernikahan kami. Cuman balik lagi, setiap orang itu situasinya berbeda-beda. Dan aku sering banget ngingetin ke suamiku gitu. Sebenarnya yang lebih ngerasa sedihnya itu suamiku ya, karena mungkin dia ada ngerasa sedikit bersalah gitu ya, karena kan di Indonesia kulturnya berbeda gitu, kayak biasanya pria yang berkontribusi banyak untuk melakukan pesta pernikahan gitu ya. Sebenarnya pas sebelum datang itu Nick pingin gitu ya ngeluarin kemampuan dia gitu untuk pesta kecil-kecilan itu, tapi ya aku ingetin ke suamiku gitu kalau semua orang itu kondisinya beda-beda. Kalau mungkin kita sama negara gitu, aku sama Nick, uang untuk tiket, dokumen, akomodasi itu udah bisa pernikahan cukup meriah gitu ya kalau di Indonesia atau di India, dengan jumlah yang kami keluarkan untuk perjalanan dan segala macam gitu ya. Cuman ya memang kondisinya berbeda gitu, kondisinya berbeda, dan aku juga tidak memaksakan, keluargaku pun tidak memaksakan gitu ya. Jadi ya itu, aku ngingetin ke Nick kayak nggak apa-apa gitu, pernikahan orang itu beda-beda gitu ya. Aku juga ngingetin diri sendiri gitu ya, kalau misalnya ngelihat orang lain gitu ya, aku mencoba untuk tidak membanding-bandingkan gitu, karena kan ya maunya orang itu kalau pernikahan sekali itu ada kenangan yang bisa diingat-ingat terus sampai tua gitu ya, nanti diceritain ke kalau ada anak cucu gitu kan, diceritain gitu. Jadi menurutku perjuangan aku dan pengorbanan aku dan suami dari awal pacaran sampai kami bisa menikah, sampai aku bisa ngurus dokumen, itu udah sangat besar ya menurut aku. Kami itu udah mengeluarkan semua kemampuan yang kami punya gitu, mengeluarkan semua tabungan, semua, pokoknya pengorbanannya banyak banget gitu. Dan itu menurutku udah jauh lebih cukup ya, karena kan kalau pernikahan itu sebenarnya yang paling penting itu adalah ya kesetiaannya gitu ya, terus seberapa besar saling mencintai, saling menemani gitu, suka duka, ketika masih miskin masih kaya, kita selalu bersama gitu. Itu jauh lebih penting menurutku. Dan kalaupun nanti ada rezeki ke depannya, siapa yang tahu gitu ya, kalau ada rezeki ya mungkin kami akan membuat pesta kecil-kecil aja. Untuk pestanya itu kecil, yang penting momennya itu ya, momen bersama keluarga, bersama orang-orang yang kami sayang, itu menikmati hari bahagia gitu. Jadi ya begitu menurut aku. Dan buat teman-teman yang udah sering nonton vlogku mungkin tahu bagaimana aku bisa sampai di titik ini. Oke, jadi begitu video tentang
pernikahan aku dan kenapa aku tidak memiliki resepsi dan tidak banyak video yang bisa aku share tentang pernikahanku. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nonton video kami, yang udah selalu support. Semoga teman-teman semua bahagia, semoga urusannya diperlancar dan semua sehat-sehat ya. See you in the next video. Bye bye.